harus perhatikan. Dan gimana kalau kita belum bisa bertanggung jawab atas hal-hal kecil, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas hal-hal besar. Kita berbuat supaya apa nih? Berbuat lebih baik supaya gimana nih biar nggak ngulang lagi nih. Iya, akhirnya. Iya, ya, tapi nggak apa, itu kan daya juang gitu ya. Iya, betul. Daya juang, tekad supaya bisa lulus dari Atmajaya. Kita ada di mana ini? Halo Sobat Unika Atmajaya, dimanapun Anda berada di seluruh penjuru tanah air, senang sekali saya Romano Baktinegara dapat bersama lagi dalam acara program kita yang tercinta ini, IKFEB Podcast Unika Atmajaya. Nah, kali ini kami ingin membahas yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, sementara kita akan bersama membahas ke depan nanti, ada dua narasumber, sesama alumni juga, sudah hadir bersama kami. Sebagai pendahuluan, dimanapun kita kuliah, dimanapun kita mengenyam pendidikan, kadang kita bekerja tidak sesuai dengan jurusan. Kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang menjadi dasar pendidikan kita. Namun, apakah itu salah? Tentu saja tidak jawabannya. Yang penting adalah bagaimana kita harus terus berkarya untuk memberikan kembali, berkontribusi terhadap Indonesia, khususnya kepada Unika Atmajaya tempat kita dibesarkan. Nah, sekarang sudah ada Himawan Prakosa. Kalau dulu saya mengetahui dia dengan nama Lengki, angkatan 98 manajemen. Halo, Bang Halo Lengki, juga. Mas Lengki, bagaimana saya memanggil sekarang nih? Apakah tetap Bebas. nama panggung Lengki atau nama aslinya Himawan Prakosa? Bebas, Mana yang lebih mana? terserah Bung Romano aja. Terserah ya. Himawan Kalau boleh, Lengki kalau boleh. Enak mau yang kembali ke masa lalu, mana? Pakai Lengki aja. pakai ya. Lengki lebih akrab ya. Yang kedua ada Bang Andrew Suciawan nih. Nama panggungnya juga Andrew Cia. 98? 97. 97? Iya. Oh, di atas kita berarti ya. Di Iya, atas kita. senior. Tapi Setahun, kelihatannya kayak setahun. lebih muda dibanding kita berdua nih. Ya, ya. Karena pekerjaannya mungkin ya Iya. yang Atau membuat perawatan. dia Skincare. Perawatan ya. Justru skincare ya, bikin tambah membuat pusing. dia Iya. lebih apa ya, mempunyai energi yang lebih. Nah, para sahabat alumni Unika Atmajaya, Lengki ada sebagai pilot di Citylink, Bang Andrew ada sebagai di Boeing sekarang, tapi Iya, sebelumnya juga sempat memegang proyek-proyek untuk NASA. Iya, betul. Itu saya pertama kali dapat informasi, ada ya alumni kita ya, sama manajemen akuntansi yang bisa loncat ke dunia yang teknis, bukan dunia yang kalau kita kan istilahnya manajemen, akuntansi apa segala Iya. macam. Ini juga loncat ke dunia yang bisa dibilang kayak tentara gitu ya, tes kesehatannya apa segala macam gitu. Saya mau ke Bang Lengki dulu nih. Dulu itu maksudnya menyesal apa tidak atau salah jurusan waktu di Atmajaya tuh? Waktu di Atmajaya, sebenarnya ya nggak menyesal juga ya, karena memang saat itu cita-cita dari dulu memang pengen jadi pilot. Tapi waktu kita lulus 97, 98 itu kan Krismon. Oh, dari SMA sebetulnya berarti ya? Dari kecil mau jadi pilot. memang sudah pengen Konsisten jadi pilot. berarti ini ya? Konsisten. Kemudian karena Krismon itu banyak maskapai yang gulung tikar, kayaknya juga kalau kita paksain untuk masuk ke sekolah penerbangan kurang bijaksana ya, karena nanti setelah lulus pun juga mungkin saat itu penerbangan juga belum kembali normal saat itu. Stabil, normal, ataupun Iya. memiliki masa depan yang lebih baik. Saat Itu kan- pemikiran sendiri apa ada konsultasi juga dengan orang tua? Saat itu sih ya pemikiran sendiri ya, karena kan Oh, berarti memang dari zaman dulu udah jadi ini ya, apa nih? petapa gitu ya, punya pemikiran-pemikiran yang Ya kan maksudnya melihat masa depan gitu ya, melihat Bang Lengki. kawan atau orang-orang yang tetangga yang pilot terus dia di rumah seperti itu kan, kita juga bisa menganalisa sendiri ya. Wah, kalau nanti saya lulus ini mereka aja masih
masih tidak bekerja, sedang tidak bekerja saat itu gitu. Jadi ya udah akhirnya ngambil kuliah dulu di Atmajaya gitu. Ya kebetulan juga bersama teman-teman dari alumni SMA yang sama, ya kita datang ke Atma, beli formulir, ya ikut tes dan sebagainya, ya udah kita kuliah dulu di sini. Selepas kuliah bekerja dulu di bidang yang sejalan atau memang langsung ikut pelatihan untuk menjadi pilot? Maksudnya sejalan dengan Ya, misalnya manajemen, Oh, taruhlah oke. di perusahaan, di corporate, atau segala macam marketing, ataupun selepas sales dari gitu. Atma bekerja dulu di kantor distributor peralatan kantor. Kemudian ya itu sesuai ya berarti dengan Iya. dengan yang apa namanya, dengan yang dipelajari selama kuliah. Kurang lebih lima tahunan, tapi ternyata memang passion saya untuk menjadi penerbang itu sangat kuat. Jadi begitu ada kesempatan, ya saya coba lagi. Saya tinggalkan yang pekerjaan itu, kemudian untuk ngambil pendidikan penerbangan. Saat itu tidak merasa, wah ini udah cukup umur atau sudah merasa tua atau gimana gitu? Iya tentu. Pesimis nanti susah untuk lulus bagaimana? Nggak, tentunya kan riset dulu, nanya, terus tanya-tanya sekolah penerbangan itu, maksudnya bagaimana syarat-syarat dan sebagainya. Dan rupanya dari mereka untuk usia saya saat itu masih bisa Masih bisa. diterima, gitu. Masih maksimum atau memang ini? Udah batas akhir ya? Tengah-tengah. Tengah-tengah gitu. Iya, seperti itu deh. Jadi ya puji Tuhan, ikut pendidikan bisa diselesaikan dan akhirnya sampai sekarang berkarir di Citylink. Oke, berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan ya, sebelum saya nanti ke Bang Andrew, dimanapun kita kuliah, itu sebetulnya kan masa kita membesarkan atau mencari jati diri, masa kita menuju kedewasaan. Teman-teman yang ada dalam circle kita itu juga ikut memberikan pengaruh terhadap kita, pergaulan, dan yang paling penting itu networking gitu kayak mungkin ya. Nah sekarang ke Bang Andrew nih, ini loncatannya juga lumayan ya, dari manajemen, terus tiba-tiba ke dunia yang serba berbau teknis. Tapi saya lihat dari CV-nya ataupun dari LinkedIn-nya Bang Andrew, itu sempat ambil MBA dulu ya, atau Iya, terus iya. baru beberapa pelatihan. Mungkin bisa diceritakan. Iya, jadi awalnya dulu saya masuk ke Atma tahun 97, lalu lulus tahun sekitar 2002. Lalu saya melanjutkan kuliah di Amerika, ambil MBA, itu International Business, bagian International Business. Nah, dari situ saya bisa, long story short-nya, dengan degree itu saya bisa masuk ke Boeing. Awalnya itu saya di supply chain team. Jadi saya pakai jurusan ekonomi dan MBA itu. Terus di dalam Boeing itu dia ada program yang untuk bisa kita ambil kuliah lagi dan dibayar oleh perusahaan. Jadi saya ambil lagi 2 sertifikasi, yaitu Lean Six Sigma Green Belt sama Project Management Certification. Terus saya kebetulan nekat ngambil lagi master kedua, itu di Masters of Science in Unmanned System Space Operations. Kedua itu. Jadi dari MBA itu saya combine dengan space operation saya. Jadi ada dari sisi ekonomi dan bisnis dengan dipadu dengan teknis. Jadi saya bisa untuk lebih mensupport. Kalau kerjaan Green di Belt Boeing. itu maksudnya gimana sih? Jadi Itu kalau pelatihan Green untuk Belt apa? itu tuh sebenarnya itu Lean Six Sigma itu tuh sertifikasi untuk membersihkan sampah-sampah. Gampangnya artinya gitu. Jadi dari satu proses pekerjaan itu kan banyak sekali yang bikin. Oh, sesuai dengan namanya Green Belt atau istilahnya chain-nya itu Iya. bagaimana menciptakan suatu ekosistem yang lebih baik, baik. Dan lebih ekonomis untuk perusahaan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, kalau tadi kan kata kuncinya kan nekat ya. Betul. Lengki juga kan sebelumnya juga nekat ya untuk mengambil Betul. dunia yang baru, Iya. yang mungkin apa sih kayak meneruskan passion. Ya itu ada apa? Itu deg-degan nggak? Deg-degan Atau banget. maksudnya ada pastilah. Kadang kita merasa kayak entah pesimis atau apa ya, bisa nggak ya, atau lulus nggak ya nanti sampai tahap berapa, atau saya sanggup sampai pace yang keberapa nih Iya, gitu. iya, iya. Ada nggak rasa itu? Oh, takut ya dong. Apalagi waktu lulus dari Atma terus harus ke Amerika sendirian, belum tahu apa-apa gitu kan.
Itu benar-benar. Tapi benar-benar sendiri waktu itu. Oh iya, benar-benar sendiri dan 2 koper, that's it. Jadi kita nggak ada bayangan di sana Nggak ada yang bagaimana. nangis-nangis di Jakarta gitu, jangan pergi gitu. Nangis semua di airport gitu. Ya apalagi saya gitu. Tapi ya kalau nggak nekat, nggak ada tekad gitu lah, kadang-kadang tuh jangan menyerah gitu loh. Tetap aja jalan dan tetap berdoa dan pasti bakalan ada direstuinya lah. Ya kan kadang orang dekat kita itu bukan berarti tidak pengen melihat kita maju ya. Iya. Tapi kadang ada rasa juga kalau ditinggal nanti gimana, jauh nanti gimana gitu. Apalagi misalnya yang udah mau ngajak kawin tapi kok tiba-tiba diajak apa ditinggal pergi kan mungkin kayak gitu ya betul, gitu. Ya, itu betul banget itu. Gitu. Banyak sekali pengorbanan lah. Ya kalau di ekonomi kan bilangnya kan opportunity cost lah. Tapi sesuai nggak sekarang rasanya? Ya, Pengorbanan yang justru kemarin udah berdarah-darah ibaratnya, Iya. sekarang apa yang sudah dicapai sekarang? Ya, kira-kira begitulah. Makanya itu dari nekat itu menjadi semua pengorbanan itu menjadi tekad dan menjadi sumber kita untuk mendorong kita untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi lagi gitu loh. Ya, sesuai dengan tema kemerdekaan kita nih Betul, ya, ke 78 terus pokoknya terus melaju nih. Yes, betul. Sekarang Bang Lengki, pertama kali bawa pesawat, itu gimana? Antara deg-degan atau keringet dingin atau bangga? Apa semua itu bercampur jadi satu? Apa Semua gimana? itu bercampur jadi satu. Gitu. Akhirnya bisa melawan gravitasi bumi, naik pesawatnya naik. Terus? Ya ada deg-degan, Rasanya. ada was-was, tapi juga senang juga karena akhirnya ini nih. Tapi itu yang- setelah ada simulasi kan, apa sih di simulator atau segala macam kan, atau gimana? Atau harus ada stepnya pesawat kecil dulu atau apa, jam terbang segala macam? Untuk salah pendidikan penerbangan pasti pakai pesawat sederhana dulu ya, pesawat kecil, mesinnya cuma satu, cuma muat buat 2-4 orang bersama instruktur seperti itu. Dan sebelum duduk di kokpit pesawat itu ada ground school dulu, kelas untuk belajar basic-basicnya dari cuaca, dari mesin, aerodinamis, kemudian airport operation, biar kita nggak salah masuk taxiway atau melanggar marka-marka yang ada di situ. Kemudian, Kalau salah kan nggak bisa langsung ngepop ya, beda sama di betul. jalan raya. Terus telekomunikasi, gimana radioan. Jadi itu kita ada kurang lebih 3 bulan untuk yang paling basicnya dulu, baru terus kita ke pesawat untuk ke first flight. Nah itu dia. Ya saya yakin kalau untuk pelatihan kan pesawat-pesawat kecil rasanya pasti ada deg-degan juga ya. Oh, iya. Tapi begitu membawa pertama kali pesawat komersial yang dimana mungkin ada maaf nih kalau mungkin saya terkesan kasar, tapi nyawa-nyawa nih di belakang ya, yang menyerahkan person yang menyerahkan hidupnya kepada pilot, itu ada perasaan tersendiri atau harus baca doanya panjang apa gimana itu kan? Oke ya, kalau itu memang pertama kali nih ya, pertama kali pas rilis pelatihan untuk di pesawat komersil, ya memang rasanya masih rasa yang sama nih, dak-dikduknya, was-wasnya, senengnya, tapi ya saat itu ya sudah harus dengan tanggung jawab yang lebih bahwa sekarang saya harus lebih baik membawanya karena di belakang sana penumpang bergantung sama kita yang di depan kan, kokpit kru seperti itu. Ya, tapi ini bukan saya mau promosi ya, tapi dari dulu, kalau semenjak saya misalnya bertugas sebagai jurnalis segala macam, preferensi pertama saya itu pasti Garuda. Kalau tidak dapat, itu kan turun, saya pasti akan mintanya paling tidak Citylink, karena saya merasa secara kualitas pilotnya untuk membawa landingnya maupun take off itu rasanya sama. Tapi kalau yang lain saya tidak mau menyebutkan merek ya, itu mungkin memang dibentuk ada sensasi khusus kali ya kalau mau mendarat ngik gitu ngerem segala macem gitu. Kalau Citylink nih, kenapa sih selalu ada pantun? Boleh tahu nggak itu? Saya rasa itu untuk membedakan dengan maskapai lain aja ya. Jadi maksudnya kita ingin dikenal sebagai maskapai yang fun seperti itu, terus makanya akhirnya dibuatlah kayak culture supaya kita menggunakan pantun untuk menyapa penumpang, untuk mengumumkan sesuatu atau apa, dimulai dengan pantun dulu gitu.
Soalnya Bang Andrew ini suaranya dulu nggak sebagus sekarang ini nih, berat dari bawah gitu. Tapi mungkin begitu udah langsung ada pantun, ada apa, terus menjaga wibawa tapi juga harus fun. Kayaknya suaranya agak berubah nih. Gitu. Yang ngomong pantun bukan kita, teman-teman pramugara. Nah, kalau pramugara dia pantun, pilotnya ngapain? Ikut ketawa nggak? Atau Ya kadang kalau kita dengar dari headset, apa sudah biasa aja? Gitu? ya kita dengar, ya ketawa juga sih. Wah ini kok lucu juga nih. Kadang kita contek. Oke, sekarang ke Bang Andrew nih. Bang Andrew, yang saya tahu dari CV yang sudah saya pelajari adalah sekarang ada di Boeing. Ya, di Boeing, tapi juga sempat untuk mengerjakan proyek yang digagas oleh NASA. Gitu. Boleh diceritakan nggak? Itu seperti apa sih? Kita tahu kan misalnya NASA itu kan benar-benar yang sesuatu yang ya kayak kalau di kita BUMN kali ya. Tapi ini benar-benar yang untuk space segala macam gitu. Gimana? Bagaimana maksudnya? Nggak bisa perasaannya berbeda atau kesulitannya apa gimana atau challenge-nya untuk bekerja untuk NASA. Jadi, karena orang pasti kan penasaran kan, kok bisa sampai ke situ gitu. Oh iya, itu sebenarnya sih keajaiban salah satu keajaibannya lah. Jadi untuk bisa masuk ke Boeing itu sesuatu hal yang susah. Terus Boeing itu sebagai satu kontraktor untuk NASA, dan kebetulan saya bisa mendapatkan posisi yang untuk mensupport tim yang membuat roket terbesar yang pernah dibuat oleh manusia untuk bisa dikirim sampai ke Mars. Dan itu susah banget masuknya, dan project-projectnya itu susah banget karena itu kan benar-benar project belum pertama kali untuk bikin roket sejauh itu. Kendala-kendalanya banyak banget gitu kan, terlalu banyak variabel-variabel kecil yang untuk kita sebagai perusahaan untuk bisa mensupport itu gitu loh. Jadi kalau secara perasaan itu saya benar-benar excited ya. Jadi saya itu satu warga negara Indonesia dari diantara 2 orang yang bisa mensupport tim itu. Gitu, ya. Kalau boleh saya tahu nih, kalau boleh saya tahu biasanya nih, bukan secara general ya. Kita sebagai Asia nih kadang kalau misalnya di negara yang ya boleh dikatakan lah berbeda kulitnya dibanding kita, menjadi second class citizen ataupun kadang diremehkan. Betul. Jadi kita suka harus kerja 3 kali lipat dibanding yang lain untuk bisa kita membuktikan bahwa kita layak di situ. Kita bukan hanya sekedar untuk bauran demografi, bahwa harus ada Asian. Saya bukan mau bermaksud rasis ya, tidak. Tapi itu kenyataan yang ada nih. Ada nggak perasaan? Oh iya dong, perasaan minder itu kan. Apalagi kita bukan yang native English speaker kan. Itu tuh perusahaan minder. Language barrier juga pasti kan ada kan. Itu banyak sekali kan. Ya, tapi kendalanya itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu loh. Yang harus kita kalahin itu cuma diri kita sendiri. Tergantung kita mau atau enggak gitu loh. Asal ada kemampuan itu bisa kita cari gitu. Jadi banyak sekali di kesempatan-kesempatan saya di Boeing ini selama ini, saya satu-satunya orang Asia di tim itu gitu loh. Terakhir kira-kira 2-3 minggu lalu saya di kepelatihan tim yang saya sekarang, business development, dari sekitar 40 peserta itu pria Asia, satu-satunya itu saya. Dan ada 2 orang perempuan Asia. Jadi ya dari 40 hanya 3 orang Asia dan saya yang laki-laki sendiri. Tapi ya kita harus tetap berpikiran maju lah. Gitu. Ada nggak misalnya iri-irian atau ada yang menjatuhkan apa segala macam gitu? Sedikit banyak pasti ada ya, tapi itu kan faktor eksternal. Yang penting kan dari diri kita sendiri, gimana caranya kita membawa sikap, membawa diri sendiri, dan cara kita bekerja, dan apalagi kalau kita bisa berprestasi, itu kan mereka yang lihat kan, semua di atas kertas gitu kan. Kalau favoritism segala macam pasti ada. Karena yang saya pahami adalah di dalam dunia profesional saya selama saya bekerja, tidak usahlah misalnya di Amerika atau di Eropa ya, di Indonesia saja gitu kan. Kadang susah melihat orang maju, tapi juga senang melihat orang susah kan seperti itu. Gitu. Jadi atau jatuh-jatuhan hal-hal itulah yang kadang dibilang rumah tidak juga, cuman sebetulnya itu suatu dorongan buat kita ya. Jadi harus
lebih maju lagi, harus Betul. lebih bisa membuktikan lagi. Mungkin Iya. seperti itu. Iya. Kalau di Amerika sendiri sih kesamarataan itu lebih umum ya. Lebih umum. Lebih umum. Jadi untuk kita bisa sikut-sikutan itu mungkin lebih nggak terlalu ketara seperti Indonesia. Tapi pada prakteknya ya ada. Tapi ya seperti itu, seperti saya bilang, itu kembali ke diri kita sendiri. Kita, oke, kendalanya itu pasti banyak eksternal. Tapi bagaimana kita menyikapi itu semua dan kita bagaimana bisa supaya untuk menjadi 2-3 langkah di depan semua itu. Gitu. Ya, itulah sebetulnya kenapa saya mengangkat hal ini, karena saya merasa generasi yang di masa mendatang nih ya, generasi yang sekarang, saya berharap mungkin di Atmajaya kita digembleng lah dengan dosen-dosen yang ya saya tidak mau, tapi benar-benar membuat kita pribadi yang tangguh nih. Iya. Tapi saya merasa kalau lulusan-lulusan yang sekarang atau bukan lulusan Atmajaya pastinya kayak sedikit lebih lembek. Jadi kadang kalau dimarahin langsung ngambek, langsung sebenarnya pengen resign gitu. Boro-boro mau lintas dunia gitu ya, pilih sesuatu yang sesuai dengan passion. Sekarang juga banyak yang saya mau bekerja sesuai dengan passion, tapi nggak benar-benar passion yang emang dimiliki dia gitu. Tadi balik lagi ke Bang Lengki, passionnya memang untuk menjadi penerbang. Adapun kalau di Atmajaya yaitu mengisi waktu, tapi tidak juga karena ada banyak ilmu yang diperoleh. Dosen-dosen segala macam juga mengajarkan hal-hal yang pola berpikir. Ya, itu pola berpikir itu. Kemandirian itu sih. Betul. Paling berkesan sama siapa Apa nih? di Atmajaya? Dosennya. Wow. Sebut nama. Tidak apa-apa, karena gini, apa yang saya pahami adalah kalau dulu mungkin kita melihat dosen itu galak, killer ya, tapi sekarang saya merasa karena saya dididik galak sama dia, saya jadi bisa lebih detail atau saya jadi bisa lebih berhati-hati. Kalau dulu mungkin kita tidak digalakin atau kita dilembekin gitu misalnya, kita mungkin nggak akan jadi pribadi yang penuh daya juang. Jadi nggak apa-apa. Itu sebetulnya suatu komplimen loh kalau misalnya kita menyebut nama bapak atau ibu karena berhasil mendidik kita, iya nggak? Oke. Gimana? Itu untuk yang paling momok saat itu masuk ekonomi buat saya adalah akuntansi. Akuntansi. Akuntansi 1 dulu Pak Eli Tambah. Tapi akhirnya karena ngulang di mata kuliah beliau, jadi paham tuh akhirnya. Cuma akhirnya jeblok lagi pas di mata kuliahnya Bu Lasmanita. Lasmanita Raja Guguk ya pada saat itu ya. Itu yang terkenal dengan coretan di kertas, satu lembar kertas itu. Cuma akhirnya ya bener Bung Romano bilang ya, maksudnya sama Mas Andrew juga bilang, maksudnya kita menyikapinya gimana nih? Wah, dapat jelek, wah ngulang. Ya. Tapi habis itu kan akhirnya kita berbuat supaya apa nih? Berbuat lebih baik supaya gimana nih biar nggak ya, kita belajar dari kesalahan kita. Ya, akhirnya, walaupun berkali-kali ya kesalahan dulu. Ya, tapi itu kan daya juang gitu ya. Iya betul. Daya juang, Perjuangan. tekad Iya. supaya bisa lulus dari Atmajaya. Ya akhirnya ikut les sama teman-teman kita yang mungkin lebih advance Oh ya, dulu kan memang ada masanya ya, lulu les-les ya. Les di Wendis di belakang, di perpustakaan ya kan, kayak gitu. Ya udah akhirnya bisa dilalui, cuma yang berkesannya itu sih karena mata kuliahnya kebetulan juga akuntansi yang saat itu juga kayaknya barang apa ini tabel-tabel semua ini kan, terus sudah berkali-kali pula gitu. Akhirnya ya udah Pak Eli Tambah dan Bu Lasmanita lah yang paling berkesan mendorong ini, jadi biar bisa jadi lebih baik di akuntansi gitu. Habis itu udah nggak ada masalah yang berarti sih. Tapi berarti itu kan nilainya salah satunya apa? Persisten, ya kan? Betul. Jadi ya begitu keluar ini passion, hajar terus, coba terus, mau gagal terus, mau apa, coba lagi, ya kan? Betul, fisik misalnya masih dirasa masih kurang, olahraga lagi segala macam, mungkin kan seperti itu kan? Gitu. Kalau Bang Andrew, kalau saya sebut nama saja. Jangan sebut nama. Tapi ada satu mata ada kuliah. Satu. Saya pernah gagal 2 di mata kuliah. 2. Salah satunya itu yang paling penting itu di manajemen keuangan. Nama dosennya nggak perlu disebut lah. Jadi karena kegagalan itu saya juga jadi sebel banget kan. Ampun, ini kuliah udah 3 terakhir. Jadi saya mencari cara supaya bagaimana bisa melalui rintangan itu. Nah itu yang menjadi salah satu
dorongan saya untuk jangan cepat menyerah gitu loh. Apalagi kalau misalnya zaman sekarang, oh saya maunya terima enak, terima jadi, itu hasilnya nggak bakalan memuaskan. Iya. Iya, kayak apa yang saya pelajari adalah ya, itu sangat berguna sekali di dalam dunia profesional. Dulu kalau huruf kecil, huruf besar, nggak sesuai, coret, ya. Iya. Terus belum lagi dulu dosen kesayangan kita nih di akuntansi nih, ada yang Ibu Tio, Anastasia, itu kan kita memanggilnya dengan sebutan Bu Meichen. Iya. Dalam bahasa Cina Meichen itu kan artinya cantik ya, gitu. Memang itu sebutan kita kepada Ibu Tio Anastasia. Tapi begitu yang saya ingat nih adalah salah satu teman kita begitu menulis nama dosen Meichen, itu langsung dicoret, disalahin, nilainya langsung berkurang gitu. Pada saat itu mungkin kita merasa apa sih kayak gini aja kok meter gitu ya. Ternyata dalam perjalanan itu membuat kita lebih disiplin. Betul. Lulusan Atmajaya jauh lebih disiplin dibanding yang lain. Benar nggak? Merasa seperti itu nggak? Ya betul. Dalam menjalani karir yang sekarang. Iya, betul itu. Jadi sebenarnya mungkin hal-hal kecil yang kita lihat sepele itu sebenarnya kalau dari pengalaman saya itu every detail matters gitu. Jadi benar-benar detail sekali. Kalau bayangin kalau kita sebagai pilot atau saya sebagai project management ada salah satu kesalahan perhitungan dikit aja. Ini aja beda dikit. cuma 0,001 mm. Tiba-tiba begitu roketnya luncur jeguer gitu kan seperti Jaraknya jauh tuh. Iya, jaraknya jauh itu. Beda 1 derajat. Tapi ntar untuk 100 mile lagi udah. Secara hitung-hitungan 0,000, tapi begitu dalam implementasi itu variannya, distorsinya bisa fatal. Apalagi ya itu ya kalau di Boeing dan bekerja sama dengan NASA itu membawa istilah misi masa depan manusia ya, in the future. Kalau Bung Lengki kan istilahnya membawa nyawa orang di belakang. Jadi perhitungan detail-detail yang seperti itu ya. Justru yang kecil-kecil itunya yang kita harus perhatikan kan. Gimana kalau kita belum bisa bertanggung jawab atas hal-hal kecil, bagaimana kita bisa bertanggung jawab atas hal-hal besar. Dan kalau pada saat kita untuk mempertanggungjawabkan hal-hal besar itu datang, kalau kita nggak terlatih dengan hal-hal kecil, itu nggak bakalan bisa terjadi dengan baik. Nah itu yang didapat di Atma yaitu pola berpikir, kemandirian, terus disiplin, perhatian terhadap hal detail seperti itu. Itu yang yang kita rasakan sekarang berguna banget di. Sebenarnya kita nggak sadari zaman dulu waktu ini apa sih? Tapi mungkin kita marah pada saat itu, mungkin kita merasa tidak suka dan itu merasa itu seperti apa ya? Dalam muda. Kalau sekarang? Masih muda. Jadi sesuai dengan apa yang saya alami ya, memang itu balik tadi yang seperti dibahas, lebih gampang ngambek, lebih gampang sebentar resign, dikasih tahu. Padahal mungkin kalau kita berbicara mendidik junior, saya yakin tidak ada senior yang pengen juniornya itu jauh lebih tidak punya kemampuan. Pasti kita semua pengen adik-adik kita nih jauh lebih berhasil kan dibanding apa yang kita alami. Dan kita ini bertiga, para sahabat alumni IKFEB Atmajaya, bukan istilahnya mahasiswa yang grade A ataupun tidak pernah gagal ya. Akui saja lah kita masing-masing kan, kita pernah berapa kali mungkin mengulang mata kuliah gitu. Tapi apakah itu suatu hal yang aib? Enggak juga. Itu suatu hal yang memberatkan? Enggak juga. Karena apa? Biasanya nih kita mengambil hikmah dari situ. Betul. Ataupun kita berusaha untuk gimana caranya cepat lulus nih. Yang penting itu dulu ya. Itu dulu. Habis itu kita ingin membuktikan kembali bahwa kita bisa menjadi lebih maju ya. Tahan dulu, diskusi kita akan berlanjut nanti dalam sesi keduanya. Saudara, para teman-teman alumni IKFEB Atmajaya, kita akan melanjutkan sesi diskusi kita ini dalam IKFEB Podcast Unika Atmajaya. Setelah ini ada pesan-pesan dari teman-teman kita untuk kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Saya Yudi, perwakilan dari FEB Unika Atmajaya mengucapkan Dirgahayu Indonesia ke-78. Semoga Indonesia jaya selalu.
Selamat ulang tahun yang ke-78 Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, keragaman, dan sumber daya alam. Mari kita sama-sama memanfaatkan sumber daya dan potensi tersebut dengan bijak dan kerja keras. Bersama-sama kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang dan menuju Indonesia yang lebih maju. Untuk Tuhan dan tanah air, merdeka! Halo, saya Randi Suara, Ekonomi 2006, anggota IKFEP. Saya mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Indonesia ke-78. Makin jaya, makin bersinar, dan makmur masyarakatnya. Mantap! Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Indonesia bangkit, Indonesia maju. Yes, yes, yes! Halo, saya Mario Bagus Diki, Angkatan 98 Fakultas Ekonomi Manajemen Unika Atmajaya, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Salam sejahtera. Saya Sandi Suharjono, Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia, bidang isu strategis dan hubungan internasional. Dalam kesempatan baik ini, saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kiranya Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan bangsa yang bermartabat di mata dunia. Dan saya mengajak para alumni dan juga sivitas akademika Universitas Katolik Atmajaya untuk senantiasa mencintai Indonesia, menjaga persatuan-kesatuan, dan juga membangun Indonesia yang jauh lebih baik dan jauh lebih maju. Sekali lagi, Dirgahayu Republik Indonesia ke-78. Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati kita semua. Merdeka! Dirgahayu Republik Indonesia. Rekan-rekan alumni FEB UAJ yang saya banggakan, mari kita alumni FEB UAJ terus berkarya dan berkontribusi bagi nusa dan bangsa di bidang atau profesi yang kita jalani saat ini. Kita tingkatkan juga kepedulian terhadap bangsa dan negara ini dengan berperan aktif, ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Selamat HUT kemerdekaan, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Terus melaju untuk Indonesia maju. Kembali lagi bersama kami dalam IKFEP Podcast, teman-teman alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya Jakarta. Demikian tadi ucapan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Nah, seperti semangat kami di kepengurusan Ikatan Alumni Atmajaya ini, kita pasti kesana kesini tanpa alamat palsu ya pastinya ya. Kita membawa apa yang kita punya, nilai-nilai apa yang kita miliki dulu selama kita belajar ataupun kuliah di Atmajaya ini. Namun pada akhirnya kita ingat dengan alma mater kita. Kita ingat dengan tempat yang membesarkan kita. Nah, sekarang kembali lagi Bang Lengki sudah melalang buana ke seluruh penjuru Indonesia bersama Citylink. Bang Andrew dengan Boeing kemudian mendapat kesempatan juga untuk ikut dalam program di NASA, suatu prestasi yang membanggakan. Harusnya nih ya ada ya profil-profil khusus untuk yang diaspora ke sana gitu ya. Terus kita kembali lagi ke sini. Sekarang pengen nggak balik ke Indonesia atau tetap misalnya berkarya membawa nama bangsa kita, khususnya nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya juga ya tentunya ya di sana. Gimana? Ada nggak semangat untuk saya pengen nih kembali ke Indonesia berkontribusi di sini gitu setelah saya mungkin kenyang atau saya puas merasa memberikan apa yang saya punya di sana. Justru itu saya sebenarnya kepengen sekali bisa balik ke Indonesia gitu kan. Apalagi kalau bisa berkontribusi in any way, kalau bisa ya untuk membantu membangun Indonesia atau Unika Atmajayanya gitu loh. Ya, mungkin dari segi alumninya bisa memberi pelatihan kepada mahasiswa yang sekarang, saya bisa menjadi mentor atau apa gitu. Itu maksudnya secara permanen atau berkala saja, misalnya dalam liburan, saya nggak tahu ada summer atau ada apa segala macam, jadi pulang pergi apa?
Mungkin permanen untuk atau sekarang, sementara? mungkin sejak untuk sementara untuk pulang pergi dulu. Tapi kalau emang saya bisa permanen kembali ke Indonesia, Kalau ada kesempatan yang Kesempatan, bisa yes. membuat Bang Andrew itu Betul. berkarya di Indonesia, why not? Betul. Kenapa Tapi tidak? iya gitu. betul. Tapi kesempatannya itu yang sungguh-sungguh susah gitu loh. Untuk Malah bisa- justru kadang di Indonesia lebih susah lebih susah dibanding di luar Indonesia. luar ini. Memang Iya. kadang yang saya mendengar waktu zaman saya masih jadi jurnalis ya, banyak orang-orang pintar kita nih, Bang Lengki di Jerman, di Europe tuh. Iya. Rata-rata mereka justru mau balik bukannya tidak ada rasa nasionalisme, tapi Betul. kadang kalau balik mau kerja apa, di Iya. mana gitu Iya, misalnya. Iya, betul. Gitu, karena merasa di sini bukan berarti pemerintah tidak memfasilitasi, tapi mungkin memang lahan pekerjaannya itu yang belum ada atau terbatas. Betul. Jadi Betul. secara circulate mungkin dirasa seperti itu ya. Iya, betul. Jadi sebenarnya dari dalam Boeing sendiri kita memerlukan beberapa orang Indonesia yang di Amerika untuk bisa kembali ke Indonesia dan bekerja di Boeing Indonesia. Tetapi itu susahnya karena kembali ke gajinya. Jadi Standarisasinya ya, itu berbeda. benar-benar timpang sekali dibandingkan dengan Amerika dan Indonesia. Gitu. Kalau boleh tahu Boeing di Indonesia perwakilannya Ada di mana? di sini juga di Sudirman ada, Di daerah Sudirman. di kantornya ada di jalan di Sudirman dan juga ada di airportnya. Gitu. Kalau di Amerika kantor pusatnya di Kantor negara pusatnya bagian tuh mana? di Virginia. Kantor Di pusat Virginia. Boeing-nya di Virginia. Tapi untuk bagian komersialnya, airplanes-nya itu di Seattle, dan untuk kalau saya di bidang defense dan space-nya itu di Southern California, di Los Angeles area. Virginia satu wilayah sama Langley segala macam Iya, sama itu, CIA yes, karena betul. strategis mungkin Strategis, ya. Jadi iya. harus Untuk harus melobi-lobi dalam ke pemerintahan Amerika di sana. Iya. satu kota. Satu kota, ya. Kalau Bang Lengki, ke depannya sudah merasa ini passion saya, ini cita-cita saya sudah merasa mendapat semua itu, apa masih ada cita-cita yang belum tersampaikan? Oh. Dalam arti kata, saya pengen membawa pesawat yang lebih besar lagi, atau saya merasa pengen membawa pesawat ke bulan, mungkin bisa kerjasama juga nanti, gimana caranya? Tanya sama Bang Andrew apa gimana? Oke, cita-cita itu tentu masih ada ya. Sekarang kan puji Tuhan udah 10 tahun di Citylink, kemudian mungkin sedikit kebalik sama Bung Andrew tadi, dari luar dia pengen kembali Indonesia. Kali ini saya punya cita-cita untuk berkarya di maskapai asing, gitu, untuk membawa nama Indonesia dan tentu alma mater kita ya, Atma Jaya. Gitu. Jadi saya masih menyimpan cita-cita itu untuk berkarya di maskapai luar negeri, mempelajari hal-hal yang baru lagi di sana. Kemudian ya seperti yang tadi Bung Romano bilang, membawa pesawat yang lebih advance lagi, lebih besar. Ya. Karena challenge-nya pasti Ya, ada karena tantangan sangat- tersendiri ya. Sangat gitu. menantang. Sangat menantang. Biasanya bawa pesawatnya jenis apa? Saat ini saya bawa Airbus A320. Kompetitornya Iya, Bang betul. Andrew, berarti. Ya, mungkin suatu saat nanti bisa pindah ke Boeing. Ada karakteristik tersendiri nggak antara Airbus sama Boeing yang sepanjang tahu? Atau pernah bawa Boeing juga belum? Belum pernah, bawa Boeing belum pernah. Nah, tapi mungkin dari cerita sesama pilot ataupun dari apa yang dipelajari simulasi itu ada perbedaan. Ya, ada perbedaan kayak di mungkin penamaan sistem atau di letak tombol-tombolnya, instrumen seperti itu. Tapi kalau secara garis besar sih sebenarnya sama, ilmunya barangnya sama. Cuma kalau di Boeing ini dinamakan ini, kalau di Airbus ini dinamakan ini, seperti itu. Itu saja sih. Kalau buat saya sebagai orang awam nih, biasanya suka ada memes tuh ya, beda Boeing dan Airbus tuh dari apa? Sayapnya atau moncongnya apa segala macem gitu. Bisa dikasih tahu nggak? Ya kalau Airbus tuh moncongnya gimana gitu, atau bukan moncong putih ya, itu tadi kampanye saya dibilang ya, dan soal gimana? Kalau teknologi kayaknya mungkin manufacturer masing-masing ya, mungkin yang Boeing bisa cerita lebih banyak ya. Tapi kalau saya melihat juga sebagai pengguna barangnya nih, pesawatnya, kalau di lapangan sih rata-rata semua terlihat kemiripan ya. Artinya saat Airbus menggunakan winglet yang ujung sayapnya bisa naik, ya pesawat lain pun juga, Boeing juga seperti itu gitu. Terus mungkin pesawat yang
merek lain pun, Bombardier mungkin juga mereka juga ada. Jadi mungkin rupanya teknologi itu ya kurang lebih semuanya punya gitu loh, hampir sama gitu. Cuma mungkin mereka bangun sebut dengan istilah lain, yang Boeing dengan istilahnya dia sendiri, cuma fungsinya kurang lebih sama. Mungkin buat mengurangi drag, menghemat bahan bakar, seperti itu ya. Kalau saya kan sebagai orang awam melihatnya dulu tiba-tiba ada pesawatnya begini, sayapnya ya, buat gaya-gayaan atau apa ya. Tapi setelah dipelajari itu memang menghemat bahan bakar ya, afternya jadi lebih hemat karena meminimalisir hambatan ya. Mengurangi hambatan sehingga ujung-ujungnya adalah fuelnya yang dibakar lebih sedikit, lebih seperti itu. Pernah bawa pesawat dalam keadaan emergency nggak? Puji Tuhan sampai saat ini nggak pernah. Jangan sampai. Berarti doanya kenceng ya. Ini salah satu lulusan Atma Jaya nih. Warisannya pasti doanya kenceng. Makanya kita di lantai 13 ya kita ada kapel khusus untuk berdoa, mau yang ujiannya besok harus lulus apa segala macam ya. Kita udah terbiasa seperti itu ya. Oke, boleh nggak saya tanya sekarang, sudah lama atau baru mendengar Ikatan Alumni FEB UAJ ini? Terus terang baru 2 tahun belakang, semenjak Bang Togu kepilih tuh baru gencar tuh, baru bergaung tuh ikatan itu, ikatan FEB alumni itu. Sebelum itu boleh dong, berarti kita kasih apresiasi ya buat Bang Togu nih, pemimpin yang baru. Berarti FEB ini sekarang makin terdengar ya, makin tersiar gitu, seperti itu ya. Nah, setelah mendengar, ada nggak kepengen gitu, yuk kita sama-sama kita bukan kembali ke sini terus kita nongkrong lagi ya, nggak seperti dulu gitu, tapi apa yang bisa kita berikan kepada adik-adik kita, ataupun mungkin nanti mau diundang lagi jadi pembicara dalam forum lain apa segala macam gitu. Ke Bang Lengki dulu, baru nanti ke Bang dulu. Ya itu tadi salah satu ajakan atau emang niat untuk give back ya ke alma mater kita ya, yang bisa kita berikan ya mungkin saat ini mungkin baru inspirasi, baru sharing-sharing cerita kita. Ya buat saya nggak ada masalah kalau emang nanti next diminta untuk ngobrol lagi, sering-sering lagi, ya mari. Berarti saya bisa kasih KPI ke Bang Lengki dong ya, nih anak PL semua yang ini harus sudah langsung join dengan Ikatan Alumni FEB Unika Atma Jaya ya. Todong begitu nanti langsung. Kalau Bang Andrew gimana? Ya, kalau saya sebenarnya saya juga kepengen bisa berkontribusi balik ke Atma Jaya sebagai alumni. Mungkin sekarang kendala terbesarnya hanya perbedaan waktu, yang saya kalau lagi di Amerika. Iya, di sana baru sarapan, kita udah mau siap-siap makan malam. Iya, betul ya. Tapi bisa mungkin saya bersedia untuk bisa mengkontribusi balik. Tapi kan sekarang ada teknologi yang Zoom, ruang batas itu jadi semakin ini kan. Iya, bisa, betul. Semakin tidak ada lah dengan segala sesuatu yang seperti itu gitu. Jadi bisa saja mungkin nanti ke depannya mungkin dari pengurus Ikatan Alumni ini adalah yang mau penasaran nih ya, kok bisa lompatan karir ke luar apa gimana, kok bisa dari manajemen terus jadi pilot gitu, mungkin bisa di program berikutnya. Terakhir Bang Andrew, ada nggak pesan-pesan buat semua nih teman-teman Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atma Jaya? Untuk pesan-pesan untuk alumni. Ya, kalau untuk teman-teman alumni, kalau boleh kita bisa berkontribusi balik ke Atma Jaya dimanapun kita berada, dan apapun yang kita bisa berikan, sedikit atau banyak itu akan sangat bermanfaat sekali, apalagi untuk adik-adik mahasiswa. Karena menurut dari pengalaman saya, pengetahuan kita pas saat kuliah itu sungguh minim. Apalagi kita di Indonesia dengan kesempatan yang terbatas. Sedangkan kalau kita udah mempunyai pengalaman bertahun-tahun setelah lulus, dengan pengalaman kita bisa sharing, jadi bisa membuka pemikiran mereka dan bisa siapa tahu membantu mereka untuk berpikiran lebih maju. Apalagi untuk angkatan-angkatan sekarang yang katanya sedikit-sedikit udah deh, gua nggak mau gitu loh, gua nyerah deh gitu loh. Jadi ya kalau bisa, itu pesan-pesan saya sih. Kalau itu kayak trauma jadinya ya, udah nggak mau inget-inget lagi betul. masa-masa kelam. Bang Lengki.
Ini udah diambil semua sama Bang Hendro ya tadi. Gak apa-apa, di statement ulang berarti kan. Statement ulang, Target marketnya beda. Oh, gitu. Segmennya beda. Ya paling saya mengajak semua alumni-alumni FE Atmajaya untuk ya bergabung di dalam ikatan alumni kita. Kemudian juga mari yuk kita kontribusi balik ke Atmajaya ini dengan yang kita bisa, apapun itu, pemikiran sharing cerita atau kalau emang ada yang nyata mungkin lowongan pekerjaan buat adik-adik kita. Nah itu yang paling penting ya, kita saling Ya, membuka jalan buat yang lainnya juga ya. Itu akan sangat berarti banyak ya. Gitu. Dan juga untuk adik-adik yang masih kuliah, apapun itu motivasinya, apapun passionnya, teruskan kuliah dengan semangat, jangan patah harang, jangan merasa terpaksa. Jangan merasa terpaksa, betul. Kalau memang tadi kayak di awal Bung Romano bilang bahwa pekerjaannya, kuliahnya tidak sejalan dengan pekerjaan dan sebagainya, nggak apa-apa, dijalani aja dulu. Siapa tahu itu adalah satu lompatan untuk membuka pintu kesempatan yang lain, seperti itu. Jadi seperti saya dulu masuk ke Atma, bukan mungkin awalnya memang kalau Bung Romano bilang tadi seperti mengisi waktu sambil menunggu maskapai-maskapai situasi ekonomi membaik, tapi saya bersyukur ternyata setelah di Atma wawasan saya lebih terbuka, pola pikir, kemandirian terutama itu tadi, menambah relasi kawan-kawan ya, baru tahu Bang Andrew di Boeing juga. Ya ini adalah hal-hal yang apa ya, yang dulu tidak saya pikirkan sebelumnya gitu. Jadi makanya buat adik-adik ini sekarang terus saja semangat, selesaikan dengan penuh tanggung jawab, dan percayalah bahwa nanti hal ini akan membuka peluang dan kesempatan yang sangat baik buat mereka semua, buat kalian semua. Saya sejalan dengan Bang Leki juga dengan Bang Andrew. Mungkin saja nih ya teman-teman para alumni, Tuhan mempersiapkan kita sehingga pada saat kita siap atau dewasa untuk suatu posisi yang kita inginkan. Mungkin saja pada saat kita menginginkan itu kita belum siap. Tapi mungkin seperti tadi pengalaman Bang Leki, begitu keinginan atau cita-citanya itu dikasih atau dibukakan jalan, dirinya sudah siap, mentalitasnya sudah teruji, disiplinnya sudah tergembleng dengan dosen-dosen yang begitu ya di Atmajaya. Akhirnya pada saat kita mendapatkan kesempatan itu, kita jadi jauh lebih baik. Nah, sejalan juga dengan Bang Andrew juga tadi bahwa ayo kita giving back. Kita kembali untuk memberikan teman-teman kita maupun adik-adik juga yang mungkin masih kuliah di Atmajaya untuk lebih kuat lagi, karena di Indonesia human power atau sumber daya manusia yang kuat itu adalah di mana para lulusan dan alumni saling bersatu, saling membuka jalan, saling menguatkan. Mungkin itu saja dialog atau diskusi kita pada kali ini dengan tema yang mungkin sedikit sejalan dengan ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Terus majulah semua dengan bidang masing-masing, tidak harus sejalan dengan apa yang kita miliki, tapi di mana kita bisa lebih memberikan kontribusi yang jauh lebih baik dibanding kita yang dahulu. Saya jadi nggak move on ya kalau ngomong masalah dahulu. Teman-teman jangan lupa juga untuk like and subscribe YouTube kita di IKFEB Atmajaya, dan jangan lupa juga follow Instagram kita ikafeb.uaj. Demikian IKFEB podcast kita pada kali ini. Saya Romano Baktinegara undur diri, sampai jumpa dengan program yang berikutnya. Terima kasih. Teman-teman, saat ini kita ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Atmajaya. Itu masih bisa itu. Iya.
DP-nya gede nih. Iya, thank you. Ya. Pacarannya udah beda sekarang ya. Kalau dulu kan Kalau yang ini kecil dulu kan. Iya. Apalagi kalau udah motor ya, penuh. iya, Bahasa besinya tuh sayang. Nah, sekarang kita ini ada di lantai 9 tempat dulu kita kuliah, tapi udah berbeda. Jadi jauh lebih bagus. Ya kan, ada study corner. Mungkin tempat buat orang belajar kali ya di sini ya. Oh, kayak dibikin kayak suasana kafe gitu, Bang Lengki. Ya, kalau kita dulu kan langsung hall, kanan kiri gosor ya. Emper. Ini kalau ini udah kayak jadi kayak startup nih, ya kan? Ini classroomnya yang sekarang kayak begini modelnya nih. Ada mimbarnya ya. Dan sudah ada teknologi barunya juga nih untuk belajar nih. Pakai layar digitalnya. Paling tidak Bang Lengki bangkunya udah ada busa. Kalau dulu kan kita belum ada busa, ada apa. Ya, WAP ya. Selainnya masih itu lagi, masih yang apa? Plastik-plastik kan parah. Dingin tapi sini ya AC-nya. Dulu udah ada AC-nya. Tidur urusannya ini. Pak kuliah jam 7 langsung tidur ini. Sekarang lebih dibuat seperti kelas eksekutif. Nggak banyak. Ya, dulu bisa ini, sekarang lebih. Mahal emang. Ya waktu mahal. Oh, rata-rata memang nggak terlalu banyak, kecil-kecil. Ini jadi kerasa ya. Iya. Jadi kita ini dulu biasanya kalau habis selesai kuliah, kita diri-diri di sini melihat lalu lintas, memandang masa depan ya, memikirkan nanti kita kapan lulusnya, kita hitungin gedung-gedung yang belum ada, itu target kita untuk periode kelulusan ya. Ini tempat kita dulu ngusir pok kali ya, Bang Lengki ya. Tapi disitulah salah satu keuntungan ya, kan? Salah satu kelebihannya kalau kuliahnya di Atmajaya. Kenapa? Kita ada di pusat kota Jakarta. Kita ada di tempat di mana pertumbuhan maupun roda ekonomi berputar. Kita sering lihat dulu mobil iringan presiden lewat kan? Cuman kita yang sering lihat dibanding dengan kampus yang lain. Demo-demo, mampir sini. Iya. Senayan aja kita bisa lihat tuh. Di sana.